Selamat pagi Ibu Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam Komisi Usia Indah. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hidupku Bagimu, Isen Shin ini. Jiwaku memuliakanmu, hatiku gembirakanmu. Dia buatku senang, dia buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu, Tuhanmu, hidupku bagimu. Jiwaku memuliakanmu, hatiku gembirakanmu. Dia buatku senang, dia buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan, hidupku bagimu.我的心尊主伟大，我的灵以主为乐，他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固的避难所。我的神，我心求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我一生献给你，我的心尊伟大，我的灵以主为乐，他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固的避难所。我的神，我心求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我一生献给你。Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kalau beri kami kesehatan, kekuatan dari Engkau Tuhan, kami dapat datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kesempatan yang terindah bagi kami dapat datang menyembah-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau pakailah hamba-Mu Tuhan, pendeta
berkata Tuhan ini akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau urapi mulut bibirnya Tuhan, agar setiap firman-Nya ditaburkan Tuhan, biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan, bukan saja mengerti, kami dapat juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan nama-Mu dipemuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang membimbing, yang menuntun kami Tuhan, beri kami konsentrasi, kami hanya tertuju pada Engkau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya, dan kawan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 中文的我们也一起来念。诗篇100篇第1节到第5节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，他是我们造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当赞美他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。Mari kita memuji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi dengan pujian seperti rusa rindu air, dulu 切慕溪水。Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.如同路切渴慕溪水，我宁愿渴慕对你。唯有你是我心所爱慕，我渴望来敬拜你。你是我的力量和盾牌，我身心灵为将服于你。唯有你是我心所爱慕，
我渴望来敬拜你。耶稣，耶稣，你是我生命之源。耶稣，耶稣，你是我一切的一切。Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Tan Chuan Eng. Shalom Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, Jumat lalu Persekutuan Usia Indah sudah mulai onset. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan walaupun hari ini kita secara online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, bukan saja kami mengerti, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan jam firman ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami, berdoa. Amin. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Firman Tuhan Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita pernah mendengar ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, Opoma, apa reaksi atau sikap orang yang pernah mengalami kebaikannya dibalas dengan kejahatan? Nah, pada umumnya orang yang pernah mengalami kebaikannya dibalas dengan kejahatannya, dia menjadi jerah. Dia kapok untuk berbuat baik kepada orang lain lagi. Ya. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya ada banyak orang sudah tidak mau berbuat baik lagi. Bahkan anak-anak Tuhan pun ada. Karena mereka berpikir ketika mereka menabur yang baik, justru mereka tidak menuai yang baik, melainkan menuai yang jahat. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, maka dari itu ya, ada istilah yang disebut dengan air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Namun, pernahkah Opoma berpikir atau merenungkan, bahkan bertanya dalam hati, apakah kebaikan dibalas dengan kejahatan? Maka daripada itu, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan agar kita mempunyai pandangan yang benar tentang tabur tuai. Firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Opoma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini ada istilah yang mengatakan tentang hukum tabur tuai. Nah, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Nah, bagi orang dunia, hukum tabur tuai ya dikenal dengan hukum karma. Ya, mereka percaya ketika mereka berbuat baik, mereka juga akan menuai yang baik juga.
Namun pada kenyataannya ketika mereka menabur yang baik, justru mereka menuai yang jahat. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, maka dari itu kita harus dapat memahami hukum tabur tuai dengan benar. Karena hukum tabur tuai merupakan hukum yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita perhatikan. Sebab dalam hukum tersebut Allah telah menetapkan bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa ada anak-anak Tuhan ya yang jerah atau kapok untuk berbuat baik? Ketika mereka menabur kebaikan, tetapi bukan kebaikan yang mereka tuai, tetapi justru ya mereka menuai yang jahat. Umpama sedangkan firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, umpama apakah firman Tuhan ini salah? Ya. Karena ada orang yang menabur kebaikan tetapi menuai kejahatan. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jawabannya sebenarnya adalah karena banyak anak-anak Tuhan kurang memperhatikan perbuatan yang mereka sudah lakukan. Hari ini mereka menabur kebaikan. Seminggu kemudian mereka justru menuai yang jahat. Nah, sesungguhnya kejahatan yang mereka tuai adalah perbuatan jahat yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan perbuatan baik. Karena firman Tuhan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi yang harus kita ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak kita bisa permainkan. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari atau menghindar dari hukum Allah ini. Nah, umpama apa yang kita pernah lakukan, apa itu yang baik atau yang jahat, kita pasti akan menuainya. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, ada beberapa prinsip yang kita akan pelajari dari hukum tabur tuai ini. Prinsip yang pertama adalah umpama kita akan menuai jenis yang sama dengan jenis yang kita tabur. Firman Tuhan mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, umpama kalau kita menabur benih mangga, tentunya kita akan menuai buah mangga. Jadi prinsip ini yang kita harus pegang. Kita akan menuai jenis yang sama dengan jenis apa yang kita tabur. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada beberapa jenis benih. Ya, ada benih kebaikan. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, Mahatma Gandhi pernah berkata, kalau kita berbuat baik, janganlah separuh-paruh, tetapi harus sepenuh hati. Jangan kita berkata ketika kita menolong orang, tetapi kita tidak menolong dengan sepenuh hati, dan kita malah berkata, sudah bagus saya tolong. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, ada benih kejahatan. Di dalam Ayub 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Umpama kalau kita suka menghina orang, kita suka menfitnah orang, kita membenci orang, suatu saat pasti kita menuainya. Umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita menabur kebaikan. Nah, umpama benih yang ketiga adalah benih kecurangan. Amsal 22 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Nah, di dalam berbisnis umpama ya ada orang-orang yang menjalani dengan kecurangan, misalnya timbangan umpama ya, ada yang timbangannya enggak pas. Nah, kalau kita melakukan hal ini di dalam kita berbisnis, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan memberkati kita. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, prinsip kedua ya, kita akan menuai kualitas yang sama dengan kualitas yang kita tabur. Nah, James Boder ya dalam bukunya dia menulis salah satu cerita ya, bahwa ada seorang petani ya yang petani jagung. Nah, ketika dia menanam jagung, justru dia selalu memenangkan penghargaan. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan, suatu hari seorang wartawan bertanya kepada petani ini, apa rahasianya sih ya kalau petani ini selalu mendapat penghargaan? Nah, umpama wartawan ini terkejut karena petani ini menjawab bahwa dia memperoleh hasil jagung yang baik, mendapat penghargaan ya karena petani ini memberikan bibitnya kepada tetangga di sekitarnya. Ya. Nah, wartawan itu akhirnya bertanya ya kepada petani, bagaimana mungkin? Karena apa? Karena bisa berbagi benih dengan yang sama kepada tetangganya akan timbul persaingan. Apa jawab petani itu? Dia katakan, kenapa? Ya, ucap sang petani, apakah adik tidak tahu ya, angin menerbangkan serbuk, sari dan jagung yang akan berbuah dan membawanya dari satu ladang ke ladang yang lain. Nah, jika tetangga saya menanam jagung yang jelek ya, maka ketika terjadi serbuk silang akan menurunkan kualitas jagung saya. Jadi umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah yang dilakukan oleh petani ketika dia mendapat ya penghargaan setiap tahunnya. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, prinsip ketiga, kita akan menuai jauh lebih banyak daripada yang kita tuai. Nah, di dalam Kejadian 26 ayat 12 firman Tuhan mengatakan,
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, umpama jadi apa yang kita tabur, ya kita tabur satu, kita akan menuai lebih dari satu. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan, prinsip keempat, kita akan menuai pada waktunya Tuhan. Nah, umpama menabur di sini berbeda dengan menabur padi atau mangga. Ya. Kalau menabur padi, ya bisa diketahui misalnya 6 bulan bisa langsung bisa dituai. Nah, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi umpama apa yang kita tabur, ya, pada waktunya kita akan menuainya. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sadarilah kita pernah menabur benih kejahatan. Setelah itu, akuilah kita pernah menabur benih kejahatan. Terimalah dengan kebesaran hati kita menuai apa yang pernah kita tabur. Tetapi mulai saat ini umpama, mari kita menabur benih-benih kebaikan, agar kelak kita pun akan menuai kebaikan. Amin. Mari kita berdoa umpama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar mengenai hukum tabur tuai. Biarlah kami sungguh mengerti Tuhan, bahwa firman-Mu mengatakan jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Biarlah tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak jemu-jemu terus berbuat baik, walaupun kami menuai yang jahat. Karena kami selama ini tidak sadar Tuhan, ketika kami menabur benih yang baik, kami menuai yang jahat, kami lupa. Kalau sebelum kami menabur benih yang baik, kami sudah menabur benih yang jahat. Sehingga tatkala kami menabur benih yang baik, kami menuai benih yang jahat yang kami lakukan sebelum kami menabur benih yang baik. Terima kasih untuk semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang dibawakan firman-Nya Tuhan. Biar firman yang hari ini disampaikan biarlah menjadi pegang bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Agar kita selalu bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Mari kita menyanyikan saat ujian ini. Yesus 进入我心。我的心是水人子，眼泪滴滴流下来，我的心中充满了悲哀。人也流浪放荡，迷离财富我都爱，生活在黑暗的世界。现在听见主的呼唤，主的脚步响起来，主的四面恩惠随来，就悔改悔改，接受耶稣进心里，将黑暗改为光明。
你的爱常与我同在。主耶稣，耶稣进入我心内，叫我明白主恩主的爱。我的心思虽仁慈，眼泪滴滴流下来，我的心中充满了悲哀。人以流浪放大，迷离财富我都爱，生活在黑暗的世界。现在听见主的呼唤，主的脚步响起来，主的赦免恩惠随来，叫我悔改悔改，接受耶稣进心内，将黑暗变为光明。主耶稣，耶稣进入我心内，你的爱常与我同在。主耶稣，耶稣进入我心内，叫我明白主恩主的爱。Doa syafaat dibawakan oleh Pendeta Tan Chon Eng. Opoma, saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih kalau persekutuan usia indah Jumat lalu sudah mulai onset. Biarlah kami terus berdoa untuk Opo Oma, kiranya Engkau terus memberikan mereka kesehatan, melindungi mereka dari segala penyakit. Biarlah di dalam usia yang indah ini Opo Oma boleh sehat dan bisa menyembah dan memuji Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk anak, menantu, cucu Opo Oma. Kiranya Kau memberkati di dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan selalu berhasil dengan pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saat ini kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu tak berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau persembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu untuk dipersembahkan untuk keperluan gereja-Mu melalui usia indah Tuhan. Kau berkatilah setiap tangan-tangannya memberi Tuhan. Kau pakailah anak-anak-Mu yang mengolahnya Tuhan. Agar setiap persembahannya diberikan Tuhan itu menjadi sumber berkat bagi sesama kami melalui usia indah. Terima kasih Tuhan, Kau dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru kami hidup, kami syukur dan doa. Mari kita menaikkan pujian Beri Terbaik-Mu. Feng Shen Shang Hao. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu, rendah atau tinggi, Dia terlihat, kerja semampu-Mu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu, semua kerja diberkati-Nya. Dia mau kita berharap
Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu.倾听求主呼召，奉献上好，储备为火升高，主必考察，尽你财力所能，不求酬报，不希求人称赞，因主知道，凡为耶稣所做都蒙福，恩主要人人千里以赴。我财力虽微小，不足称道，只求尽心尽意尽力爱主。Doa Bapa kami dibawa oleh penginjil Dea. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Ibu, persekutuan kita selesai. Tuhan memberkati. Kita hari Jumat depan kita bertemu lagi.